Cerita dimulai pada tahun 1966 di Beijing, China, di mana pada saat itu ada banyak demonstran yang sedang berkumpul karena ingin melihat beberapa fisikawan yang hendak dihukum. Lalu salah satu dosen sekaligus ilmuwan fisika bernama Ye Zhitai ditangkap karena menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan ideologi negara tersebut. Para demonstran pun geram karena ilmuwan yang ada di negara mereka berpihak pada sistem negara Amerika Serikat dan juga dunia barat, di mana para fisikawan pada saat itu membuktikan bahwa awal mula terjadinya dunia karena sebuah ledakan awal, yaitu Big Bang. Dan karena hal itulah yang membuat para fisikawan termasuk Ye Zhitai ditangkap karena mengadopsi pemikiran barat. Karena pada saat itu China adalah negara komunis sama seperti Rusia yang menjadi musuh dalam perang propaganda serta ideologi dari hegemoni Amerika dan juga dunia barat. Lalu Ye Zhitai pun dipukul oleh beberapa pemimpin dari gerakan tersebut hingga tewas. Di antara para demonstran terlihat anak dari Ye Zhitai yang menangis sedih melihat ayahnya dipukul oleh para demonstran. Ye Wenji harus melihat ayahnya tewas di depan kedua matanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat semua orang telah pergi, Wenji pun naik ke atas panggung dan memeluk jasad sang ayah. Kemudian setelah kematian sang ayah, Wenji bekerja sebagai penambang pohon pada tahun 1977. Saat sedang beristirahat, Wenji didatangi oleh seorang laki-laki yang bekerja sebagai wartawan di kota tersebut. Dia bernama Bai Mulin. Namun Bai datang bukan untuk mewawancarai Wenji, melainkan hanya untuk memberikan sebuah buku bacaan kepadanya. Buku yang menuliskan dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Tapi Bai mengingatkan Wenji agar berhati-hati, jangan sampai ada orang yang mengetahui buku tersebut, karena pemerintah Cina tidak mau ada pemikiran ataupun buku yang penulisnya berasal dari Amerika dan sekutunya. Tapi pada akhirnya Wenji pun ketahuan memiliki buku tersebut. Saat komandan tentara komunis Cina menggeledah tempat tidur para pekerja, mereka menemukan buku tersebut. Komandan itu pun menanyakan di mana Wenji mendapatkan buku itu, tapi Wenji tidak mau memberitahu. Maka akhirnya Wenji pun dibawa oleh tentara komunis Cina menuju markas mereka. Saat di markas, Wenji diminta untuk menandatangani dokumen sebagai saksi agar Partai Komunis bisa menjatuhkan hukuman kepada para fisikawan yang tidak sejalan dengan pemerintah Cina, termasuk teman-teman ayahnya. Karena Wenji adalah salah satu anak dari fisikawan terkenal di Cina saat itu. Dan jika Wenji menolak untuk menandatangani dokumen tersebut, maka dia akan dihukum dan dipenjara oleh pemerintah Cina. Namun Wenji tetap menolak, tidak mau menandatangani dokumen tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, Wenji dibawa menuju fasilitas rahasia milik pemerintah Cina. Karena melihat Wenji adalah seorang gadis yang sangat cerdas, maka pemerintah Cina mengirim Wenji ke pusat penelitian rahasia mereka. Pemerintah Cina sedang mengembangkan sebuah teknologi senjata rahasia dengan menggunakan transmisi gelombang. Namun Wenji diberitahu tujuan pemerintah Cina yang sebenarnya, yaitu proyek rahasia tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau alien. Di bawah menara pemancar, Wenji mengatakan bahwa sinyal mereka terlalu lemah untuk menjangkau peradaban alien yang jauh di luar sana. Karena sebab itulah, hingga kini mereka tidak menemukan tanda-tanda balasan dari pesan yang mereka kirim. Lalu Wenji menyuruh Yang untuk mengirimkan pesan kepada Dr. Peterson, ilmuwan di Amerika Serikat. Mereka pun diam-diam menjalankan rencana tersebut. Setelah mendapatkan pesan balasan dari Dr. Peterson, maka Yang memberikannya kepada Wenji. Setelah Wenji membacanya, kemudian Wenji menggambarkan pesan tersebut di sebuah papan tulis. Intinya, Wenji menjelaskan bahwa matahari bisa dijadikan antena untuk memantulkan sinyal gelombang radio agar bisa menjangkau planet yang berada jauh dari bumi. Namun pada saat Wenji ingin memberitahu komandan, Yang malah lebih dahulu memberitahu komandan dan mengatakan bahwa itu adalah idenya. Mendengar hal itu, Wenji menjadi sangat kecewa karena hasil dari penelitiannya diambil begitu saja oleh Yang.
Tapi komandan itu justru mengatakan bahwa dia tidak menyetujui ide tersebut. 我坚决反对，收有不慎，我们都得赔偿自己。 Namun Wenji diam-diam tetap melanjutkan rencana tersebut. Tanpa memberitahu komandannya, Wenji yang sedang berada di pusat kendali lalu mengarahkan pemancar ke matahari. Kemudian Wenji mengirimkan sinyal gelombang radio karena dia begitu yakin dengan teorinya ini bisa berhasil. Saat sedang berada di pusat penelitian, Wenji mendengarkan ada sebuah gelombang radio yang aneh. Wenji pun langsung mengeceknya dan mengubah kode gelombang tersebut menjadi teks. Dan benar saja, Wenji mendapatkan sebuah balasan dari makhluk yang berada di luar bumi. Wenji yang sudah muak dengan kehidupannya dan juga ingin membalaskan dendam kematian ayahnya karena revolusi pemerintah Cina, maka Wenji pun mengirimkan pesan kepada makhluk luar angkasa tersebut dan mengetik kode Morse yang berbunyi, "Datanglah, kami tak mampu menyelamatkan diri kami. Saya akan membantu kalian untuk mengambil alih bumi." Bertahun-tahun berlalu setelah Mao Zedong lengser sebagai pemimpin Cina, Wenji bertemu dengan Evan. Evan selalu mengajak Wenji menuju sebuah kapal yang memiliki pemancar sama seperti di pusat penelitian Cina. Evans pun memperlihatkan ruangan khusus untuk Wenji dalam berkomunikasi dengan makhluk luar bumi tersebut. Dan di kapal itulah mereka mencoba berkomunikasi dengan para alien dan mempersiapkan sebuah kelompok atau sekte untuk menyambut kedatangannya. Kemudian kita meloncat pada tahun 2024. Polisi kota London sedang melakukan investigasi atas kematian dari fisikawan bernama Dr. Shadiq Muhammad. Polisi yang ditugaskan menangani kasus tersebut adalah polisi bernama Clarence Dacey, seorang polisi keturunan Amerika Tiongkok. Dacey yang menggeledah kamar dari fisikawan Shadiq melihat beberapa tulisan di tembok, di mana tulisan tersebut adalah sebuah hitungan mundur yang ditulis dengan menggunakan darah. Jasad dari fisikawan tersebut juga sangat membingungkan, di mana tangannya sedang memegang sebuah pisau dengan kedua matanya yang telah rusak. Untuk saat ini, Dacey menyimpulkan bahwa Dr. Shadiq Muhammad tewas karena bunuh diri. Sementara itu, seorang fisikawan bernama Jin Cheng yang sedang berada di sebuah klub malam bersama dengan salah satu temannya yang bernama Augie. Cheng menerangkan bahwa beberapa bulan ini, sebuah penelitian yang dilakukan para fisikawan terhadap sebuah akselerator menghasilkan data yang sama, data yang tidak masuk akal. Cheng lalu memperlihatkan rekaman dari hasil pengujian salah satu temannya yang bernama Saul. Augie yang melihat data itu pun sangat terkejut karena menurutnya ini data yang sangat-sangat mustahil. Tapi Cheng kembali meyakinkan Augie bahwa data itu memang benar dan seluruh laboratorium yang ada di Eropa, bahkan dunia, menghasilkan data yang serupa. Lalu saat Wenji sedang mengangkat telepon dari Saul, Augie terkejut karena melihat sebuah garis metrik yang menyala dan menunjukkan sebuah hitungan mundur. Lalu Cheng kembali datang dan mengabari bahwa salah satu fisikawan bernama Vera, sekaligus dosen mereka, telah tewas bunuh diri. Sementara itu, Dacey yang mendapatkan kabar kematian fisikawan, yaitu Vera, mengamati adanya sebuah teka-teki dari pembunuhan beberapa bulan ini, di mana semua pembunuhan ini menargetkan seorang ilmuwan atau fisikawan yang saling terkait satu dengan yang lain. Sementara itu, di rumah duka, Cheng sedang memberikan bela sungkawa kepada ibunya Vera yang ternyata adalah Wenji, gadis Cina yang ayahnya meninggal di awal film. Lalu saat Augie telah tiba di rumah duka, Cheng lalu menanyakan perihal sesuatu yang selalu dilihat Augie, yaitu sebuah metrik hitungan mundur. Namun Augie mengatakan bahwa dia juga tidak tahu apakah itu sebuah penyakit atau bukan, karena dokter saraf yang ia datangi mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Pada malam harinya mereka berkumpul di sebuah bar. Cheng kemudian menanyakan apa yang menjadi penyebab Vera bunuh diri. Saul, yang pada saat itu bersama dengan Vera di laboratorium Oxford, mengatakan bahwa belakangan ini memang Vera agak aneh. Namun Saul menganggap bahwa hal itu karena Vera sedang stres dengan penelitian yang mereka jalankan. Lalu Augie yang merasa sedang tidak baik-baik saja memilih keluar untuk merokok. Kemudian datang seorang wanita dan menanyakan perihal metrik hitungan mundur yang biasa Augie lihat. Augie yang mendengar itu pun terkejut karena wanita itu mengetahui apa yang ia lihat selama ini. Lalu wanita itu menyuruh Augie untuk menghentikan risetnya mengenai nanofiber agar metrik hitungan mundur tersebut bisa hilang.
Dan untuk mengetahui siapakah wanita tersebut, Aogi harus datang ke tengah kota pada tengah malam untuk mengetahuinya. Dan kemudian wanita itu pun pergi. Keesokan harinya Cheng datang ke rumah Wenji untuk mengenang sahabatnya Vera. Di dalam kamar Vera, Cheng menjelaskan bahwa dia tidak percaya jika Vera bunuh diri. Kemudian Wenji memberitahu bahwa Vera terlihat aneh belakangan ini setelah ia bermain video game dengan menggunakan sebuah alat. Kemudian Wenji memberikan alat yang seperti helm besi kepada Cheng. Lalu Cheng membawa alat tersebut pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Cheng pun mencoba alat tersebut. Saat Cheng memasangnya, ia seketika masuk ke dalam sebuah arena game. Cheng pun sangat takjub dengan visual dari game yang sedang dimainkannya itu. Namun saat Cheng melihat ada sebuah mayat, dia pun terkejut dan segera melepaskan kembali alat itu. Sementara itu, Aogi mengajak Saul untuk menemaninya menuju kota pada tengah malam, sesuai dengan instruksi dari wanita yang ia temui kemarin malam. Pada saat jam telah menunjukkan tepat pukul tengah malam, Aogi pun terkejut karena melihat langit menjadi sangat-sangat cerah yang membuat gugusan galaksi dan bintang serta alam semesta menjadi sangat terlihat dengan jelas. Lalu tiba-tiba langit berkedip-kedip, membuat mereka berdua heran sekaligus takjub. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun bukan hanya mereka berdua yang bisa melihatnya, tapi seluruh penduduk bumi mampu melihat hal itu dan membuat peristiwa pada malam itu menjadi viral. Keesokan harinya Aogi melihat program nanorobotnya yang sedang dalam pengujian tes akhir. Dan pada saat akhir tes tersebut telah membuktikan bahwa nanorobot yang telah dia ciptakan akhirnya berhasil. Namun Aogi terus saja terpikirkan dengan perkataan wanita yang ia temui malam hari itu, bahwa jika Aogi ingin selamat, maka penelitiannya harus dihentikan. Karena Aogi sudah sangat-sangat takut dan memiliki waktu yang sangat sedikit, maka ia pun memerintahkan agar proyek nanorobot miliknya dihentikan. Para pekerja dan investor yang mendengar hal itu pun kebingungan dengan pernyataan Aogi. Tapi mereka belum sempat menanyakan hal itu karena Aogi telah pergi meninggalkan laboratorium tersebut. Pada saat Aogi berjalan keluar, ia merasa terkejut karena matriks hitungan mundur itu benar-benar hilang. Tiba-tiba Dashi datang dan meminta Aogi ikut bersamanya untuk menjelaskan matriks hitungan mundur itu. Kemudian mereka berdua pergi ke kantor Dashi. Di sana Dashi diperlihatkan rekaman CCTV saat Aogi sedang berbicara dengan wanita itu. Namun di dalam CCTV itu Aogi terlihat hanya seorang diri, tapi Dashi tetap percaya bahwa Aogi bersama dengan seorang wanita pada malam itu. Tapi yang ia tidak bisa jelaskan adalah kenapa wanita itu tidak ada di dalam rekaman CCTV, sedangkan Dashi telah menyuruh timnya untuk mengecek tingkat manipulasi CCTV tersebut, tapi tetap saja tidak berhasil. Dashi juga menjelaskan bahwa ada banyak ilmuwan yang bisa melihat matriks hitungan mundur yang Aogi lihat selama ini, dan mereka seketika berhenti melihatnya jika mereka menghentikan penelitiannya, sama seperti Aogi. Sementara itu Cheng yang penasaran kembali memainkan game virtual itu lagi. Kemudian Cheng bertemu dengan dua orang yang akan memandunya menuju istana sang raja. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba saja matahari terbit dan membuat seluruh area menjadi sangat panas. Mereka pun berlindung di balik batu. Kemudian lelaki tua itu menyuruh anak kecil yang ikut bersamanya agar keluar dan memperlihatkan kepada Cheng bagaimana panasnya matahari tersebut. Lalu anak kecil itu pun berbaring di atas tanah, dan karena panas matahari yang luar biasa hebatnya itu, maka anak kecil itu pun memuai. Cheng pun terkejut melihat anak kecil itu tewas memuai. Namun laki-laki itu mengatakan bahwa gadis kecil itu bisa mereka hidupkan kembali nantinya. Lalu Cheng memberitahu Jack Rooney. Awalnya Jack tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Cheng, karena alat tersebut tidak memiliki lubang charger, tidak ada tombol ataupun layar ataupun apapun itu yang menandakan itu adalah sebuah teknologi virtual. Namun Cheng menyuruh Jack agar memakainya untuk melihat keajaiban dari alat tersebut. Saat Jack memakainya, dia pun masuk ke permainan virtual itu. Jack pun terlihat sangat terkesan dengan game tersebut karena semuanya sangat realistis. Lalu tiba-tiba saja seorang wanita muncul dan mengagetkan Jack. Jack pun melepas benda tersebut dan mengatakan bahwa benda itu sangat-sangat luar biasa.
Pada malam harinya, Jack mendapatkan sebuah paket di dalam rumahnya. Jack pun terkejut karena ada seseorang yang telah masuk memberikan paket itu, sedangkan rumahnya telah terpasang keamanan yang begitu ketat. Ternyata paket tersebut adalah alat yang sama milik Cheng. Jack pun terlihat senang karena akhirnya dia bisa memainkan game virtual tersebut. Esokan harinya, Jack bertemu dengan Will. Jack kemudian menceritakan keseruannya memainkan sebuah game virtual. Namun Will membawa kabar buruk bahwa dia terkena kanker pankreas stadium 4, di mana dokter memperkirakan sisa hidupnya hanya 2-6 bulan lagi. 2 to 6 months, sir. Lalu Cheng kembali memainkan game virtual itu lagi. Saat Cheng kembali masuk dan menghadap sang raja dalam permainan itu, di dalam istana, sang penasehat membuat sebuah prediksi dari sebuah matahari yang sangat dekat dengan planetnya. Sang penasehat mengatakan bahwa prediksinya, masa kehancuran akan berakhir dalam 8 hari dan akan ada masa stabil selama 62 tahun. Namun Cheng memberitahu sang raja bahwa ini bukan prediksi karena tidak memakai data atau pengetahuan. Tapi sang raja hanya mempercayai penasehatnya itu dan memerintahkan untuk menghidupkan kembali para penduduk yang telah memuai dengan melemparkan jasadnya ke laut. Kemudian Cheng melihat para penduduk itu benar-benar hidup kembali setelah dilemparkan ke laut. Kemudian Cheng juga melemparkan jasad anak kecil yang ia temui, dan seketika anak kecil itu hidup kembali. Namun tiba-tiba saja matahari menghilang dan badai yang hebat pun datang. Mereka semua pun menjadi panik karena prediksi sang penasehat ternyata salah. Tiba-tiba saja seorang wanita pemandu game virtual itu muncul. Dia memberitahu bahwa seluruh kerajaan telah hancur karena prediksi yang salah dari sang penasehat. Tapi Cheng berhasil masuk ke level 2 karena memberitahu pentingnya sains dan pengetahuan ketimbang sebuah ramalan. Sementara itu, Dasi memberikan laporannya tentang peristiwa langit yang berkedip tempo hari. Pada tahun 1977, ilmuwan astrofisika di Universitas Ohio juga mendeteksi adanya sinyal radio selama 72 detik, di mana para fisikawan saat itu menyimpulkan bahwa itu adalah upaya komunikasi dari makhluk yang berada di luar bumi. Kemudian Dasi mendapatkan kabar bahwa seorang ilmuwan telah tewas di kamar mandi apartemennya. Saat Dasi menggeledah kamarnya, Dasi menemukan alat game virtual seperti milik Cheng dan juga Jack, dan dia pun membawanya ke kantornya. Di malam hari, Cheng dan juga Jack membicarakan level dari game virtual itu. Cheng mencoba memecahkan peristiwa yang terjadi pada kerajaan yang ada di dalam game tersebut, di mana setelah dia menghitungnya, Cheng menyimpulkan bahwa tidak ada pola yang bisa menunjukkan bahwa fenomena alam yang ada di kerajaan itu bisa berakhir. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam game itu bersama. Lalu mereka berdua masuk menemui Paus dan memberikan hasil pengamatan mereka. Cheng mengatakan bahwa dunia mereka memiliki 3 matahari yang membuat bumi dari dunia mereka menjadi tidak stabil karena dunia mereka akan berpindah-pindah mengorbit pada ketiga matahari tersebut. Tapi Paus yang mendengar hal itu menuduh Cheng sesat dan memerintahkan kepada penjaga untuk membakar mereka berdua. Saat Cheng mau dibakar hidup-hidup, tiba-tiba saja istana Paus tersebut terbakar, dan begitu pun dengan dunia mereka karena matahari tiba-tiba mendekat ke planet tersebut. Setelah semuanya hancur menjadi lava, datang perempuan pemandu game itu yang mengatakan bahwa mereka berdua berhasil memecahkan teka-teki di level 2 ini. Sekarang mereka lanjut ke level 3. Beberapa hari kemudian, Cheng datang ke rumah Jack untuk bermain bersama dalam game virtual itu. Sekarang mereka harus meyakinkan Kublai Khan agar dunia tidak hancur sama seperti pada level sebelumnya. Saat itu, Newton dan Alan Turing sebagai penasehat dari Kublai Khan mendemonstrasikan sebuah prediksi dari masa kehancuran dan masa stabil. Pada akhirnya, Newton dan Alan terlihat berhasil memprediksi masa chaos dan juga masa stabil. Kemudian Kublai Khan menyuruh penjaga untuk merebus Cheng dan juga Jack di tungku yang sedang mendidih, karena Cheng dan juga Jack membantah prediksi dari para penasehatnya. Kemudian Cheng yang berada di tungku itu memutar kembali waktu dan memperlihatkan kepada Kublai Khan bahwa matahari di planet mereka ada 3. Saat ketiga matahari tersebut berjajar, seketika prajurit dan benda yang ada di sekitar mereka yang ada di planet tersebut terangkat naik karena gravitasi dari matahari itu. Saat semua telah hancur,
pemandu game tersebut mendatangi mereka lagi. Walaupun mereka gagal menyelamatkan planet ini, tapi mereka berhasil menyadari tujuan dari game ini, yaitu menyelamatkan peradaban di setiap planet. Jack dan juga Cheng lolos dan masuk ke level 4. Di tempat lain, Mike Evans, orang yang berada di setiap pemakaman para fisikawan yang tewas termasuk Vera, dia adalah teman dari Wenji. Dia juga adalah pemilik perusahaan minyak. Evans mendapatkan kabar mengenai potensi dari pemain baru yaitu Jack dan juga Cheng yang berhasil masuk ke level 4. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Evans lalu berbicara dengan alien melalui sambungan radio. Evans adalah pemimpin dari organisasi atau sekte yang akan menyambut kedatangan para alien. Are there other fearless humans? Well, they show up from time to time. Sementara itu, Jack dan juga Cheng menghadiri undangan dari seseorang yang terkait dengan game virtual itu. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tatiana. Tatiana kagum dengan mereka yang berhasil sampai di level 4. Kemudian Tatiana mempersilahkan mereka berdua untuk kembali masuk ke game virtual itu. Di dalam game tersebut, mereka bertemu dengan pemandu game dan juga gadis kecil yang selalu muncul dalam game itu. Kemudian pemandu game itu menjelaskan bahwa dia adalah makhluk dari luar angkasa. Wujud asli mereka sangat mengerikan, jadi mereka berkamuflase agar sama seperti manusia. Dia juga menjelaskan bahwa planet mereka memiliki 3 matahari yang senantiasa menghancurkan peradaban mereka. Maka untuk itu, mereka harus pindah dan mencari planet baru. Dan pada akhirnya mereka menemukan bumi sebagai tujuan mereka. Setelah mereka keluar dari game tersebut, Cheng menanyakan hal itu kepada Tatiana. Lalu Tatiana menjelaskan bahwa itu benar. Mereka datang karena dulu seseorang dari Tiongkok telah menghubungi dan mempersilahkan mereka untuk datang dan menetap di bumi, karena planet yang mereka tinggali sudah tidak layak lagi. Game ini dirancang untuk mensimulasikan kenapa mereka datang ke bumi dan meminta bantuan para ilmuwan yang ada di bumi untuk membantu mereka. Namun Jack yang mendengar ini adalah sebuah invasi dari alien untuk datang ke bumi, memutuskan untuk berhenti dan memilih pulang. Namun Cheng tetap di sana dan mendapatkan undangan untuk masuk ke dalam sebuah organisasi khusus dengan para fisikawan lainnya yang telah lebih dulu lolos. Jack yang telah tiba di rumah kemudian hendak menghubungi seseorang, namun jaringan pada handphonenya tiba-tiba saja mati. Lalu muncullah Tatiana dan membunuh Jack. Lalu setelah membunuh Jack, Tatiana tiba-tiba saja menghilang.